Kalau kita mati nanti ditanya oleh Munkar Nakir, man rabbuka? Jawab aja, gufron. Beres. Yakin nggak? Yakin nggak? Waman nabiyuka? Gufron. Selesai. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Jadi orang Nahdlatul Ulama tidak usah takut Munkar Nakir. Warga Nahdliyin tidak usah takut Munkar. Malaikat Munkar Nakir makhluknya Allah. Kita pun makhluknya Allah. Kalau tanya man rabbuka, jawab pengikutnya Kiai Hasyim Asy'ari. Selesai sudah. Ini parah nih. Kenapa? Tuh lihat para pahlawan demi Pancasila mengorbankan apapun. Begitu mantra buka Pancasila. Benar. Gua mengatakan ini orang laki-laki yang di dalam kubur, si Munsyid nih, si vokal ini, begitu ditanya oleh Munkar dan Nakir, siapa Tuhanmu? Dia jawab Habibi Abdullah Ba'alwi. Iya, lu belajar di kandang kebo. Yaitu adalah kompilasi atau kumpulan dari orang-orang sufi, penipu umat berkedok Islam, yang dimana mereka ini mengajarkan hal-hal konyol, hal-hal kesyirikan, hal-hal rusak di dalam agama dengan cara mengatakan bahwa leluhur mereka, orang-orang sepuh mereka, atau diri mereka sendiri sebagai wali, teman-teman. Atau mereka juga punya cara dengan menggunakan nama orang lain. Habib Fulan wali, Kiai Fulan wali, Gus Fulan wali, Mama Gufron wali, Samsudin wali. Pokoknya begitu. Mereka ini kadang memiliki cara seperti itu, teman-teman, untuk mewalikan orang lain. La ya'riful wali illal wali. Jadi hal pertama yang menjadi andalan mereka adalah jurusnya seperti itu. Mereka tidak mewalikan diri, tapi mewalikan orang terdekat mereka, mewalikan keluarga-keluarga mereka. Seperti Hanif Alatos mengatakan bahwa Wan Sehan itu sebagai wali majdub, yang dimana akalnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan fana gitu. Jadi kalau mereka tidak mewalikan diri, mewalikan orang-orang satu klan mereka, mewalikan orang-orang yang sefaham dengan mereka, dan mewalikan si fulan agar apa? Orang semakin percaya dengan mereka, teman-teman. Gak ada Nabi Muhammad SAW mengajarkan seperti itu, teman-teman. Meninggalkan Abu Bakar, meninggalkan Umar, meninggalkan Utsman, Ali, dan seluruh sahabat lainnya, lalu berpesan kepada mereka, apabila engkau nanti mati, ditanya man rabbuka, jawablah Nabi Muhammad SAW. Gak ada. Ini Nabi ini. Oh, tapi tidak bagi mereka, teman-teman. Orang sufi-sufi ini, sufi-sufi konyol ini. Man rabbuka Habib Fulan, man rabbuka Syekh Abdul Qadir Jailani. Ayam muridna nutilok salat naot. Begitu ditanya man rabbuka Abdul Qadir, man nabiyuka Abdul Qadir, wa ma kitabuka Abdul Qadir. Malaikat bingung, Abdul Qadir kabeh gini. Man rabbuka si fulan. Dan akhirnya apa? Kerusakan faham yang dimana dilahirkan di dalam tubuh Islam yang berpaham sufi. Ketika kita membahas seperti ini, oh Harry Pras mengeneralisir seluruh sufi. Memang kebanyakan sufi ya seperti itu, teman-teman. Para habaib. Mana ada para habaib yang berpaham sufi yang mengajarkan hal yang benar di dalam akidah? Sedikit. Banyakkan orang yang ngalur ngidul dongeng. Surabaya ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yatufu bihada iman sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Iya, lu belajar di kandang kebo. Memang faham-faham yang konyol rusak ini kebanyakan lahir di faham-faham sufi. Saya hanya ingin mengajak kalian berpikir, apakah iya ketika ditanya orang-orang seperti ini, man rabbuka Syekh Abdul Qadir Jailani, man rabbuka Mama Gufron, man rabbuka Pancasila. Ketika ditanya kepada mereka, dapat dari mana ilmu seperti ini? Pasti dari dongeng-dongeng sebelumnya. Dongeng sebelumnya dari dongeng-dongeng sebelumnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah diajarkan dari kitab-kitab mereka yang berbau-bau sufi, teman-teman. Na'udzubillah min dzalik. Mereka ini berniat untuk mensucikan hati, menjernihkan pikiran, menghilangkan hawa nafsu duniawi. Tapi outputnya apa? Kerusakan demi kerusakan, teman-teman. Apa namanya kalau bukan kerusakan? Apa namanya kalau bukan penyimpangan? Apa namanya kalau bukan kesesatan? Al-Ustadz Yazid Jawas rahimahullah, ketika ditanya perkara habaib dulu ya, sekitar 15 tahun yang lalu ada videonya. Sebelum heboh seperti sekarang, beliau sudah menyatakan seperti ini pernyataan beliau. Bolehkah kita percaya kepada Habib-Habib yang ada sekarang ini boleh turun Rasul? Ya jangan percaya, bohong.
Yang percaya. Sekarang umpamanya dia mengatakan turun Nabi, apa bedanya? Apa kelebihannya? Kalau dia mengatakan keturunan Nabi, keturunan Rasul, konsekuensinya wajib dia mengikuti Rasulullah. Kenyataan yang ada tidak. Dia nggak mengikuti Rasulullah SAW. Melakukan perbuatan syirik, ziarah ke kubur wali-wali dan minta di sana, atau kuburan Habib. Kemudian juga mengadakan bid'ah-bid'ah dan yang lainnya. Kemudian juga orang diajak untuk kultus kepada dia bahwa dia paling mulia, bahwa dia ahli sorga, pasti sorga. Dari mana? Tidak ada yang tahu seorang itu ahli surga. Hatta dia melakukan amal soleh yang terbaik di muka bumi ini, nggak bisa kita jamin masuk surga. Nggak boleh. Sama juga orang muslim yang berbuat dosa dan maksiat, nggak boleh kita katakan di muslim ini pasti neraka. Nggak boleh. Karena hanya Allah yang tahu. Menentukan surga dan neraka hak Allah, bukan hak kita. Tapi kalau Habib mengatakan, saya ini udah tempatnya di surga, ngomong pada orang awam. Maka dipanggilnya pun beda dengan yang lain. Ima dipanggil Habib atau Sayyid. Sayyid. Kalau ketemu pun harus cium tangannya, diginiin tangannya dia. Harus cium. Kalau nggak dicium, kamu kualat nanti. Ini nggak boleh lah misalnya gitu. Harus cium. Dan ini diperbutkan oleh masyarakat. Ini penipuan. Dalam Islam nggak boleh. Jadi ketika dia mengatakan demikian, konsekuensinya dia wajib ittiba Rasulullah. Kita mau ikut dia. Kalau dia ittiba, kenyataan enggak ittiba. Tidak mengajarkan tauhid kepada Allah, bahkan orang diajarkan untuk tawasul kepada dia, minta kepada Allah melalui dia, minta selamat melalui dia, minta obat melalui dia, semuanya. Sampai air putih pun minta kepada dia. Kalau mau selamat nih air putih saya bacain. Nah, selamat. Diludahin dulu air putihnya. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, saya bergaul dengan orang-orang itu juga. Saya katakan, kenapa kamu tidak mengajak orang kepada kebenaran? Beliau sudah tidak percaya kepada habaib karena apa? Kebanyakan para habaib berfaham sufi. Dan orang-orang yang berfaham sufi pasti mengajarkan takhayul, bid'ah dan khurafat. Karena lahirnya memang di situ. Kenapa mereka mengajarkan takhayul, bid'ah dan khurafat? Ya sesuai dengan ajaran Syiah. Syiah juga mengajarkan hal seperti itu. Bid'ahnya Syiah 100% full bid'ah, full takhayul, full bid'ah, full khurafat. Apa takhayulnya? Kalau ada geluduk, itu Ali bin Abi Thalib lagi marah. Kalau ada petir, itu cambuknya Ali. Banyak takhayul, bid'ah dan khurafatnya Syiah. Dan sufi semi-semi Syiah. Saya punya banyak bukti. Oh, nanti ada orang-orang sufi tidak terima dengan video saya. Ya, kita akan paparkan bukti video. Orang-orang sufi rengka-rengka ke kuburan sama dengan Syiah. Orang sufi goyang-goyang di kuburan, angguk-angguk di kuburan sama dengan Syiah. Orang-orang sufi berkerumun-kerumun di kuburan, ngelap-ngelap berkah ke kuburan orang yang dianggap wali sama mereka. Orang Syiah lebih parah lagi, ya, mayoritas sama. Jadi kehadiran saya di sini untuk memberikan pembahasan mengenai bahayanya takhayul, bid'ah dan khurafat agar anak bangsa ke depannya tidak tertipu, tidak dibodohi oleh orang-orang yang dianggap wali-wali ini. Oh, Herit Pas tidak percaya wali. Kata siapa saya tidak percaya wali? Abu Bakar itu wali Allah, wakilnya Allah di dunia. Umar wakilnya Allah. Utsman wakilnya Allah. Tapi bagi orang Syiah dia bukan wakilnya Allah di dunia. Mereka manusia terlaknat. Jadi ketika kita menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman, akan ada hati-hati yang sakit karena menganggap ketiga nama tersebut merebut kekuasaannya Ali. Berbicara kekuasaan mereka, teman-teman. Padahal Abu Bakar tidak pernah berbicara kekuasaan, apalagi Utsman. Kan kekayaannya itu sampai sekarang masih mengalir. Gak ada. Semua sahabat Nabi ini berjalan di atas hak. Tapi karena orang-orang Majusi dan orang-orang Yahudi tidak mau Islam ini besar, Islam ini kuat, akhirnya dipecah menjadi Sunni Syiah. Ya, Abdullah bin Sabah masuk Islam. Dia memecah Islam dari dalam. Terus Abu Lu'lu'ah masuk juga dalam Islam, membunuh Umar, memecah dari dalam. Lahirlah Syiah. Dan Syiah sampai sekarang membuat kerusakan di Ardus Syam, kerusakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari pengakuan mereka, jangankan kepada sufi-sufi, orang Syiah pun mereka mengakui kalau Ali itu Allah, mengakui kalau Ali itu bukan cuma nabi, teman-teman. Ya, bahkan nama Ali itu lebih baik daripada nama Allah. Sama orang-orang sufi juga seperti itu. Man rabbuka? Habib fulan. Man nabiyuka? Habib fulan. Jadi nama Habib atau nama orang-orang yang mereka anggap wali itu lebih baik daripada nama Allah. Dan ketika kita membahas seperti ini, mereka akan memiliki argumen konyol untuk membela setiap apa yang mereka fatwakan. Fatwa man rabbuka ini begitu. Maka dari itu saya ingin mengajak kalian untuk berpikir waras dan cerdas. Apabila kita ingin menuju kepada Islam yang hak,
Ya kita cari seperti apa Islam yang hak. Mereka berbicara, kita si paling ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti Al-Quran dan sunnah. Al-Quran mana yang mengajarkan man rabbuka Habib Fulan, Habib Fulan, Habib Fulan, Kiai Fulan, Syekh Fulan? Nggak ada. Jadi semakin berkembang teknologi, media, kita harus juga berkembang untuk menyampaikan kebenaran ini. Bahwa apa yang mereka sampaikan adalah racun yang sangat-sangat merusak Islam. Jadi sekali lagi, kalau kalian ingin memurnikan Islam, maka kalian tahu tempatnya di mana. Tinggalkan ajaran takhayul bid'ah khurafat. Karena apa? Itu faham-faham seperti itu yang merusak Islam. Kalian suka atau tidak, ya Islam merusak gara-gara itu. Dicamkan itu.